Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nada Nafisyah Nurul Hakim, NRP 23 2018-085, mahasiswi program studi Teknik Geodesi Institut Teknologi Nasional Bandung. Di sini saya akan memaparkan salah satu materi terkait mata kuliah survei konstruksi, yaitu pengukuran kemiringan bangunan. Berikut video penjelasannya. Untuk materi pengukuran kemiringan bangunan, terdapat 4 subpokok bahasan. Yang pertama, itu ada tujuan pengukuran kemiringan bangunan. Kemudian yang kedua, standar batas kemiringan bangunan. Yang ketiga, ada prinsip umum. Dan yang terakhir, ada tahapan pengukuran. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kelayakan suatu bangunan. Ada faktor waktu, kemudian ada faktor alam seperti gempa bumi dan pergerakan tanah yang nantinya dapat digunakan untuk mengetahui bagaimana tingkat kelayakan suatu bangunan. Tujuan dari pengukuran kemiringan bangunan ada 3 tujuan umum. Yang pertama untuk mengetahui tingkat kelayakan bangunan. Yang kedua untuk menentukan apakah nilai kemiringan suatu bangunan masih memenuhi toleransi kemiringan yang diizinkan oleh standar peraturan yang berlaku ataupun tidak. Dan yang ketiga, untuk menentukan tindakan tepat selanjutnya agar bangunan tetap dapat memenuhi kebutuhan sesuai dengan fungsinya. Nah, ini merupakan standar batas kemiringan pada suatu bangunan. Aturan mengenai batas kemiringan atau lendutan maksimum yang diizinkan terdapat pada SNI atau Standar Nasional Indonesia nomor 3/1729 tahun 2002 tentang tata cara perencanaan struktur baja untuk bangunan gedung. Di sini terdapat tabel yang berisi batas kemiringan atau lendutan maksimum yang diizinkan. Dengan keterangan L merupakan panjang bentang, H merupakan tinggi tingkat, beban tetap merupakan beban mati dan beban hidup, dan beban sementara merupakan beban gempa atau beban angin. Alat yang digunakan dalam pengukuran kemiringan bangunan adalah electronic total station. Selanjutnya itu ada prinsip umum pengukuran kemiringan bangunan. Yang pertama, mengukur koordinat struktur bangunan yang tampak pada keempat sisi bangunan, baik dinding, kolom, balok, maupun plat. Yang kedua, pengukuran kemiringan dilakukan per sesi gedung. Karena alat ETS hanya dapat menjangkau maksimal 2 sisi bangunan pada satu kali berdiri alat. Jika tempat bangunan berdiri merupakan lahan terbuka, maka untuk mengukur kedua sisi bangunan lainnya perlu dilakukan pemindahan alat ke tempat lain. Yang ketiga, adapun sistem koordinat yang digunakan merupakan sistem koordinat lokal, sehingga tidak memerlukan benchmark. Hal ini disebabkan posisi bangunan yang dibutuhkan hanya merupakan posisi relatif antar struktur, bukan posisi sebenarnya di lapangan. Yang keempat, hasil dari pengukuran kemiringan berupa koordinat 3 dimensi, yaitu X, Y, Z, dari struktur yang ditembak. Hasil tersebut kemudian diplot pada perangkat lunak untuk selanjutnya dilakukan pengolahan agar dapat diketahui nilai kemiringannya. Yang kelima, nilai kemiringan kolom atau dinding dapat diketahui dari perbedaan koordinat X dan koordinat Y antara bagian atas dan bagian bawah kolom dan dinding. Yang keenam, nilai kemiringan balok dapat diketahui dari perbedaan koordinat Z atau perbedaan tinggi antara sisi kanan dan sisi kiri balok. Yang ketujuh, yaitu plat yang turun dapat diketahui dari perbedaan koordinat Z atau perbedaan tinggi pada area plat yang sama. Dan yang terakhir, arah kemiringan setiap struktur bangunan dapat ditentukan berdasarkan sumbu X dan sumbu Y perangkat lunak. Ini merupakan ilustrasi dari arah kemiringan setiap struktur bangunan. Untuk gambar A ini merupakan ilustrasi struktur lurus, dan gambar B merupakan ilustrasi kemiringan struktur ke arah sumbu Y,
depan dan belakang. Kemudian yang C merupakan ilustrasi kemiringan struktur ke arah sumbu X, kanan dan kiri. Dan yang terakhir merupakan ilustrasi kemiringan struktur ke arah sumbu Z atau penurunan. Selanjutnya merupakan tahapan pengukuran dari kemiringan bangunan. Yang pertama itu mendirikan ETS atau Electron Total Station dan melakukan centering dari ETS tersebut. Yang kedua, mendirikan reflektor dan melakukan centering terhadap reflektor. Yang ketiga, membidik reflektor sebagai backside, yaitu arah sudut acuan untuk pengukuran koordinat titik. Yang keempat, memasukkan koordinat lokal tempat berdiri ETS. Yang kelima, membidik struktur gedung yang tampak pada kedua sisi bangunan. Yang keenam, memindahkan alat ke tempat yang dapat menjangkau kedua sisi bangunan lainnya dan melakukan centering alat. Ketujuh, memindahkan reflektor ke tempat berdiri ETS sebelumnya dan melakukan centering. Yang kedelapan, membidik reflektor kembali sebagai backside. Yang kesembilan, membidik struktur bangunan yang tampak pada sisi bangunan lainnya. Yang ke-10, mengunduh file hasil pengukuran koordinat. Selanjutnya, melakukan plot hasil ukuran pada perangkat lunak, kemudian memeriksa koordinat struktur setiap sisi gedung, dan yang terakhir, menghitung nilai kemiringan dengan mengukur perbedaan koordinat X dan koordinat Y antara bagian atas dan bagian bawah kolom atau dinding, perbedaan koordinat Z atau perbedaan tinggi antara sisi kanan dan sisi kiri balok, dan perbedaan koordinat Z atau perbedaan tinggi pada area plat yang sama. Ini merupakan sumber atau referensi terkait materi yang telah dipaparkan. Sekian untuk video materi pengukuran kemiringan bangunan ini. Semoga bermanfaat dan terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.